Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fahri Gafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menganalisis sebuah materi, yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan kelas SMP dan SMA. Sebelumnya, apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, ataupun program. Sedangkan kompetensi dasar yaitu kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar ini terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana adanya afektif, kognitif, dan psikomotor. Langsung saja masuk pada analisis mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan kelas 7 SMP. Pada kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan di kompetensi dasarnya, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga dicerminkan dengan yang pertama, pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kedua, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir. 3. Membiasakan berperilaku baik dalam berolahraga dan berlatih. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Di dalam kompetensi dasarnya meliputi berperilaku sportif dalam bermain, tanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana, menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, kemudian menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas. 5. Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Dan 6. Disiplin selalu melaksanakan berbagai aktivitas di fisik. 7. Menerima kekalahan maupun kemenangan dalam permainan. 8. Memiliki perilaku hidup sehat. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di dalam kompetensi dasarnya ini meliputi pertama, memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola besar. Yang kedua, memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola kecil. Yang ketiga, memahami konsep keterampilan gerak fundamental salah satu nomor atletik, yang diantaranya jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Yang keempat, memahami konsep keterampilan gerak fundamental olahraga bela diri. Yang kelima, memahami konsep gabungan pola gerak dominan dalam berbentuk rangkaian keterampilan dasar senam lantai. Kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membaca, menghitung, menggambar, dan ranah abstrak sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Dalam kompetensi dasarnya yaitu mempraktikkan teknik dasar atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Kemudian mempraktikkan teknik dasar olahraga bela diri dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya. 3. Mencoba mengukur komponen kebutuhan jasmani terkait kesehatan dan keterampilan berdasarkan norma instrumen yang baik. Kemudian langsung masuk ke kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 8 SMP, yang dimana kompetensi intinya adalah
menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya, pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir, membiasakan berperilaku baik dalam berolahraga dan latihan. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi secara gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya meliputi berperilaku sportif dalam bermain, kedua bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menjaga, ketiga menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, keempat menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, kelima toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Kompetensi yang pertama pada kelas 8 ini hampir sama dengan kelas 7, dengan tujuan untuk tidak lupa pada agamanya dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang saya simpulkan, kompetensi kelas 7 dan kelas 8 itu sama bentuknya dan isinya juga bisa disimpulkan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 7 dan 8 itu sama saja, tidak adanya perubahan seperti itu. Kemudian pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 9 yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan yang keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tamak mata. Keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori tersebut. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar SMA atau Madrasah Aliyah, SMK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada kelas 10, kompetensi inti meliputi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi dasarnya yang pertama menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuan sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Kedua, tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Kompetensi inti yang kedua yaitu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya meliputi 1. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Kedua, mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Yang ketiga, mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Yang kelima, mempraktikkan hasil analisis konsep latihan kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan yang berkesinambungan dan koordinasi menggunakan instrumen standar. Pada kelas 11, kompetensi inti meliputi yang pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, kemudian santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta dalam mendekatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang dimana kompetensi dasar ini meliputi
berperilaku sportif dan bermain, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menghargai perbedaan karakteristik individual dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang keempat, menunjukkan kemauan bekerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Pada kelas 12, kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada kompetensi ini memiliki kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dan merancang strategi dan taktik permainan bola besar. Taktik permainan yaitu menyerang dan bertahan. Kedua, menganalisis dan merancang strategi taktik permainan bola kecil, yaitu pola menyerang dan bertahan. Ketiga, menganalisis dan merancang strategi dan taktik dalam simulasi perlombaan nomor-nomor atletik yang disusun sesuai peraturan. Mungkin kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada kompetensi ini yang dapat saya ambil dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA, yaitu yang pertama, kompetensi spiritual. Dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA selalu ada konsep spiritual. Kenapa? Karena yang paling diutamakan. Yang kedua itu konsep sikap sosial. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA, yang sebelumnya sampai kelas 3 SMA atau kelas 12, sikap sosial berinteraksi dengan yang lain di sekitaran lingkungan kita penting untuk menyampaikan secara efektif atau dengan informasi yang jelas. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan kompetensi dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokikuler, dan ekstrakurikuler. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.